Marc Marquez masih memiliki ambisi untuk meraih gelar MotoGP lagi meski kondisinya kini sangat sulit. The Baby Alien menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menjadi juara lagi bersama Honda. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez menghadapi salah satu periode paling rumit dalam karirnya. Selain harus mengatasi keterlambatan teknis RC213V, ia juga harus berkompromi dengan masalah fisik. Efek dari rentetan kecelakaan dalam 2 musim terakhir. Kendati masih kesulitan menyesuaikan gaya berkendaranya dengan RC213V 2022 yang telah mengalami perubahan radikal. Marquez sama sekali tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Honda. Seperti diketahui, Spaniard telah memperkuat pabrikan Jepang tersebut sejak promosi ke kelas Premier pada musim 2013 lalu. Dan The Baby Alien masih memiliki kontrak panjang hingga 2024 mendatang. Di tengah ramainya pasar pembalap menyusul keputusan Suzuki mundur dari MotoGP akhir musim ini. Marquez satu dari hanya 4 rider yang tidak perlu khawatir soal masa depannya. Hasil di bawah standar pada 7 race awal tak merusak keyakinannya. Honda adalah tim dalam hidup saya. Saya punya motivasi lain lebih dari keinginan mencoba merek atau tim lain. Saya ingin tetap berjuang untuk meraih gelar. Tetapi dengan tim ini, bukan yang lain, ujar Marquez. Selain itu semakin jelas bahwa tidak ada lagi definisi motor yang ideal di MotoGP. Motor tercepat itu tergantung pada gaya berkendara Anda. Imbuh pembalap 29 tahun itu. Bicara soal gaya berkendara merupakan yang masih menjadi masalah Marc Marquez di atas RC213V anyar. Ia belum menemukan yang sesuai sehingga dapat memaksimalkan potensi prototipe Honda tersebut. Sekarang saya harus berkendara dengan gaya yang berbeda. Saya harus mempelajari strategi yang juga berbeda. Mengemudi seperti ini bukanlah gaya yang paling saya sukai. Tetapi terkadang apa yang Anda tidak suka itulah yang berhasil, tuturnya. Di sisi lain, Marc Marquez juga mulai mempertimbangkan risiko terutama saat berada jauh di belakang. Pelajaran ini didapat dari sulitnya persaingan MotoGP 2022. Meski belum pernah naik podium, pilot Spanyol tersebut patut diacungi jempol karena mempertontonkan kinerja luar biasa. Dia bahkan 2 kali menyalip pemuncak klasemen sementara, Fabio Quartararo. Kendati demikian, Marquez belum puas dengan kinerja. Salah satu contohnya, pada MotoGP Prancis. Ia harus puas finish P6 tapi torehannya terpaut hingga 15 detik dari pemenang lomba, Enea Bastianini. Dari balapan tersebut, The Baby Alien belajar untuk tak ambil risiko. Posisinya tidak berubah banyak meski mengebut dan memangkas selisih waktu. Salah satu alasannya untuk mengurangi perilaku nekat adalah kondisi bahunya. Marquez tidak mau cedera parah untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Sementara itu, setelah 7 putaran MotoGP 2022, pencapaian terbaiknya adalah ketika finish di urutan keempat di GP Spanyol. Kini ia menempati P10 dalam klasemen sementara dengan 54 poin. The Baby Alien terpaut 48 angka dari sang pemuncak klasemen, Fabio Quartararo. Pembalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez, tak peduli seandainya akan dipasangkan dengan siapa saja. Satu hal yang ia yakini, pabrikan sayap tunggal itu akan memilihkan tandem terbaik untuk MotoGP 2023. Nama Honda Racing terseret di tengah keputusan Suzuki meninggalkan MotoGP akhir musim nanti. Joan Mir digadang-gadang akan jadi mitranya musim depan. Juara dunia MotoGP 2020 tersebut mengakui bahwa manajernya sudah berbicara dengan beberapa tim, termasuk Honda. Sementara, Pol Espargaro dikabarkan sudah diberitahu tak akan diperpanjang kontraknya. Marquez mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan berduet dengan juara dunia 2020 Joan Mir. Ia pun mengisyaratkan kalau hal itu tidak akan jadi masalah. Secara logika, Mir adalah pembalap hebat. Dia juara dunia MotoGP sedangkan Alex Rins juga pembalap bagus. Selain itu Pol Espargaro juga sama seperti itu, ujar Marquez. Namun begitu, saya tahu bahwa Honda akan selalu mencari struktur terbaik secara umum. Saya punya kontrak dan rekan setim, bukan saya yang memutuskan dan saya tidak mau mengintervensi.
Honda akan mencoba menemukan yang terbaik untuk menciptakan tim kompetitif dan mencapai target. Yang mana kalau itu tak menang, maka yang lain akan melakukannya. Dalam setiap tim, impiannya adalah memiliki 2 pembalap di depan. Sementara itu, The Baby Alien julukan Marquez juga menyayangkan hilangnya satu konstruktor pesaing. Dari sisi rivalitas memang jadi relatif lebih ringan tetapi tidak akan bagus untuk kompetisi. Ini adalah berita yang sangat buruk untuk kejuaraan. Tak bagus untuk sebuah pabrikan pergi. Makin banyak konstruktor di grid, makin bagus untuk hiburan. Marquez menambahkan, jelas bahwa keputusan ini akan mengguncang pasar. Sekarang, ada 2 pembalap bebas. Suzuki punya proyek bagus yang sudah berfungsi dan mereka banyak berevolusi. Itu artinya ada banyak insinyur hebat dan mekanik di sana. Itu akan mengubah paddock secara umum. Mereka mencari pekerjaan. Pembalap yang masih terikat kontrak hingga 2024 tersebut mengungkapkan kalau masih ada yang hilang dari dirinya. Karena itu, target maksimalnya adalah bersaing untuk zona 3 besar. Saya bicara secara umum, bukan tentang poin spesifik. Saya merujuk pada keyakinan terhadap motor, kondisi fisik, dan hasil yang menunjukkan perkembangan dalam balapan baru-baru ini. Katanya, namun, ada yang hilang. Kami perlu memberikan satu dorongan lagi kalau kami ingin memulai pertarungan posisi podium. Saya tidak bilang untuk menang. Saya katakan podium. Lihat saja apakah kami mencoba mengambil langkah itu. Hasil tes bagus. Tapi setiap pembalap selalu menginginkan lebih dari yang diharapkan. Termasuk insinyur Honda. Mereka juga ingin lebih. Berbagai perangkat dites. Beberapa berfungsi. Yang lain tidak sesuai ekspektasi. Tapi kuncinya adalah terus mengusahakan dan berevolusi.